Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Hadirin rahimakumullah, setelah kita bahas tentang fitrah manusia waktu dilahirkan yang 2 bulan yang lalu diselang dengan bulan Ramadan, maka sekarang kita berlanjut dalam pembinaan keluarga ini. Bagaimana ketika bayi itu dilahirkan, apa yang harus kita lakukan? Dan banyak gitu apa namanya di kalangan masyarakat. Ada yang menyambut kelahiran miring bingah, atau ada juga mudah-mudahan anaknya soleh dan lain sebagainya. Nah, kita coba ta'alum hadis. Bagaimana? Apa doa yang patut kita panjatkan ketika nengok bayi? Kan dari berbagai peristiwa tahniah dan takziah ada doanya masing-masing. Yang tentu saja doa tersebut tidak hanya bunyinya saja, tetapi kita hayat sumbernya maupun maknanya. Dan kita awali dari tamhid. Tamhid itu apa artinya? Yaitu pembukaan. Mahada yumahidu. Tamhid membeberkan, atau ada istilah dalam bahasa kita sering disebut muqaddimah atau kata pengantar. Kenapa menggunakan tamhid? Ya supaya murwakanti. Karena kajian hadis itu dengan 11 tak. Mulai dari latar belakang, setiap keluarga akan merasa bahagia jika bayi yang didambakan itu telah lahir dengan selamat. Walaupun ada juga ya, yang bayi lahir tidak dikehendaki, sehingga ada yang dibuang, ada yang ya disepelekan sebagainya. Tapi pada dasarnya, kalau setiap keluarga bayi lahir ya harus bahagia dan harus disambut dengan gembira. Makanya jangan sampai ada bayi dilahirkan itu tidak dikehendaki, tapi harus dikehendaki walaupun ges loba teuing ya. Anggernya begitu lahir harus dikehendaki karena ternyata kan banyak anak itu banyak rezeki kenyataannya. Apalagi kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu sudah tua, banyak lebih lebih banyak anak itu lebih terasa rezeki banyak. Eta lamun keur ngurus namanya di nu di masuk SD, nu kedua masuk SMP, nu katilu masuk SMA, kaopat masuk perguruan tinggi, itu dari kalau sudah semuanya dewasa nikmat. Asal tentu saja membimbingnya secara baik. Keluarga lain juga ikut bahagia sehingga saling menyampaikan ucapan selamat atau tahniah, baik tetangga, teman sebaya ataupun keluarga yang menjadi kenalannya. Di kalangan masyarakat sangat beragam menyampaikan selamat atas kelahiran bayi itu. Ada yang mengucapkan doa, semoga dilahirkan menjadi anak yang soleh. Ada pula yang hanya mengucapkan ikut gembira. Nah, tahniah atau ucapan selamat memang perlu disampaikan setiap mukmin kepada sesamanya yang mendapatkan kebahagiaan. Karena sesama muslim itu apabila bertemu, kalau enggak tahniah ya takziah. Tahniah apabila mendapatkan keberkahan keselamatan, kalau tahniah apabila terkena musibah. Dan dalam kehidupan itu kan pergantian hidup itu. Kalau enggak dapat musibah, nikmat dapat. Kalau enggak mendapat nikmat ya mendapat ujian. Itu bergantian aja.
Maka timbul pertanyaan, ucapan apa yang berdasar sunnah Rasul didoakan untuk bayi yang baru dilahirkan itu. Mereka itu sangat penting untuk ta'alum hadis yang mengajarkan doa untuk bayi. Jadi kita istilahkan kalau kepada hadis mah ta'alum. Karena berbagai hadis itu menggunakan a'lamu bisunnah. Bahkan surat Al-Hujurat ayat 7 itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat, pakai i'lamu bahwa di kalanganmu ada Rasul. Jadi, makanya saya gunakan dengan ta'allum hadis itu. Kalau kepada Quran, tadabbur. Karena apalah ya tadabbarul Quran. Maka rumusannya dari latar belakang tadi dapat dirumuskan antara lain apa yang seharusnya setiap muslim menyambut bayi. Dan cara apa? Terus kedua, doa apa yang dipanjatkan? Kemudian apa makna doa itu dalam pembinaan dan program bayi? Apa yang terkandung di dalam doa itu nilainya yang dipanjatkan? Dan bagaimana cara penerapan dari doa itu, realisasinya untuk kehidupan yang perlu kita kaji. Tentu tujuannya adalah ta'alum hadis ini agar doa yang dipanjatkan itu benar-benar meneladani Rasul. Karena kita ingin segala hidup meneladani Rasul, sampai doa saja diajarkan oleh Rasul. Dan yang kedua, didikan tahniah kepada yang memperoleh kebahagiaan. Kemudian doa itu tentu bukan hanya bersifat ritual, tapi juga merupakan didikan sosial. Keempat, dalam doa itu terdapat nilai yang sangat penting bagi orang tua untuk anaknya, bimbing sebagai pedoman hidup dan bimbingan pada orang tua dan anak agar terjalin hubungan baik. Jadi begitu bayi dilahirkan itu orang tua dengan bayi itu terjalin hubungan baik karena dia langsung mendoakan. Yang tentu saja metode yang digunakan adalah 11, yaitu tausik atau tahmid, tausik, kemudian tahrij, sarih, kasih, ada kaitan dengan Quran, ada kaitan dengan hadis, kemudian juga sarahnya bagaimana, takwil dan tatbiknya. Nah, maka dengan beberapa langkah yang lengkap dalam ta'alum hadis ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang makna doa dalam kehidupan. Doa yang dipanjatkan itu bukan hanya memohon kepada Allah, tapi juga merupakan program yang akan kita tempuh. Sekarang kita lihat tausik hadis. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lahir 194, wafat 256, meriwayatkan Haddasana Utsman bin Abi Syaibah, Haddasana Jarir, an Mansur, an Minhal, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini oleh Al-Bukhari diterima dari Utsman bin Abi Syaibah. Kemudian dari Jarir, Minhal, Sa'ad bin Jubair, dan yang meriwayatkan hadis ini sahabatnya adalah Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu, memohon perlindungan, Al-Hasan kepada Hasan, yaitu cucu Rasul dari Fatimah. Karena Rasul tidak punya cucu yang hidup ya, kecuali dari Fatimah. Karena dan memang tidak punya anak yang berketurunan selain dari Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib.
yaitu putranya Hasan wal Husain dan Husain. Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, mendoakan kepada Hasan dan Husain. Geninganan mani sok disatukan Hasan dan Husain teh apa kembar juga. Lahirnya beda 1 tahun. Jadi Siti Fatimah melahirkan Hasan dan Husain itu tunji. Nanti riwayatnya akan kita kaji secara sepintas. Dan kata Ibnu Abbas, Rasul itu minta pertolongan kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, inna abakuma, sesungguhnya ayah moyangmu, abakum, ayah moyangmu, orang nenek moyang, tapi kalau bahasa hadis mah bapak moyang. Karena adalah yu'awwidu biha, mohon perlindungan pada Ismail dan Ishak. Nah, Ismail dan Ishak juga direnengkeun oleh Ibnu Abbas. Jadi seperti kembar, padahal jaraknya cukup jauh, sekitar 13 tahun. Ismail lebih dulu kan, lahirnya di Mekah. Baru ketika Ibrahim kembali ke Palestina, baru istri tuanya yang hamil di masa tua, yaitu melahirkan Ishak. Apa mohon perlindungannya? Yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Jadi itu kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW itu mendoakan cucunya dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Jadi ketika nengok bayi, doakan bayi itu dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Yang terjemahnya telah mendapat berita Imam Bukhari, yaitu dari Utsman bin Abi Saibah, telah bercerita kepada kami Jarir bin Mansur dari Minhal, dari Sa'id bin Jubair. Rasul SAW itu yu'awwidu dengan fi'il mudhari, ya, yu'awwidu. Jadi doanya bukan hanya 1 kali, sering kalau dengan fi'il mudhari. Kalau dengan ada mah Rasul berlindung, tapi ini yu'awwidu. Jadi doanya tong bosan-bosan itu kepada bayi itu, mendoakan. Siapa itu? Ya siapa saja yang datang kepada bayi. Rasulullah SAW kan kakeknya itu. Diceritakan oleh Ibnu Abbas. Jadi bisa kakek, bisa paman, bisa siapapun. Itu memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Itu 2 cucu beliau. Dan berkata, sungguhnya nenek moyangmu kamu pernah memohonkan perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan kalimat a'udzu bikalimatit tammah min kulli syaitonin wa hammatin min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk yang bahaya. Dan begitupun dari setiap mata yang jahat yang mendatangkan petaka. Jadi
berlindungnya itu dari setan, dari makhluk yang berbisa. Nah, makhluk yang berbisa itu banyak gitu. Pada bayi ada bakteri, ada virus, ada angin tubuh-tubuh. Sampai apalagi kalau bayinya itu lemah kan, sampai masuk inkubator, hanya perlindungan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita lihat perbandingan matanya juga bisa kita lihat di dalam tabel, dan 7 imam hadisin yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah itu meriwayat 5 dari 7 itu meriwayatkan. Jadi dari 7 Bukhari yang meriwayatkan hadis ini ada 5 orang, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi yang tidak meriwayatkan adalah Abu Daud dan An-Nasai. Ya, jadi Muslim itu meriwayatkannya. Ya. Dan kekhasan redaksi masing-masing dari 7 sab'ah itu 5 ahli hadis yang meriwayatkannya. Karena Imam Muslim dan An-Nasai, maksud saya tidak meriwayatkan, yang hadisnya redaksinya riwayat hadis sebagaimana tercantum di dalam tabel tadi. Ada kekhasannya, yaitu ada u'idukuma bi kalimatillahi tammah, ada juga yang menggunakan a'udhu bi kalimatillahi tammah. Artinya kalau berbeda redaksi bisa saja kita gunakan redaksi yang berbeda, karena Rasulullah SAW juga menggunakan redaksi yang berbeda. Ada u'idukuma karena kebetulan bayinya yang didoakan 2. Tapi kalau ternyata kembar 3 ya u'idukum kan. Kalau bayinya ternyata 1, ya u'iduka. Atau umum a'udu bi kalimatillahi tammah. Jadi mau a'udu bi kalimati tammah, secara umum ada u'idukuma atau u'iduka. U'iduka bayi, tapi kalau perempuan u'iduki. Ya, nah. Kalau kembar u'idukum. U'idukuma kalau 2. Jadi itu bisa. Dan perbandingan sanadnya juga bisa kita lihat di dalam tabel ini, tidak perlu saya bahas. Kekhasan sanad masing-masing sahabat yang meriwayatkannya adalah Ibnu Abbas yang lahir tahun 3 sebelum hijrah dan wafat 68. Jadi Ibnu Abbas itu wafat ketika berusia 71 ya. 3 plus 6, 8. 1 Ibnu Abbas itu wafat. Dan tabiinnya Sa'id bin Jubair, Minhal, dan sebagainya itu sama. Namun sahabat berikutnya, tobaqat berikutnya, tingkatan berikutnya, ahli hadis ada yang berbeda. Itu ada Sufyan, oleh Ahmad, kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sedangkan Al-Bukhari dan Abu Daud meriwayatkannya melalui beliau jalur Utsman bin Abi Syaibah. Jadi di situ makanya ada perbedaan redaksi karena tingkat bawahnya berbeda. Riwayat sanad Utsman bin Abi Syaibah ini cukup populer, diriwayatkan oleh Bukhari saja hadisnya 61.
dan wafat 239, sedangkan Imam Bukhari 2056, jadi bertemu dengan Imam Bukhari. Kemudian berikutnya adalah Jarir, itu tahun 188, hadis diriwayatkan oleh Bukhari 127. Mansur bin Hal, Sa'id bin Jubair, dan sahabatnya adalah Ibnu Abbas. Dan kita telah mengenal Ibnu Abbas itu seorang sahabat yang dekat dengan Rasul, karena selain beliau itu sebagai saudara sepupu dari Rasul, karena putra Abbas, yang Abbas itu adalah saudara ayah Rasul, Abdullah. Tapi kalau ayah Rasul itu kan namanya Abdullah, putranya hanya satu, yaitu Rasul. Dan beliau wafat, Abdullah itu ketika berusia 25 tahun. Jadi tidak punya anak lagi selain Rasul. Tapi saudara-saudaranya banyak. Antara lain Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Abdullah bin Abbas itu yang mendapat doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia seorang yang paham tentang agama dan ajarkan kepadanya kemampuan takwil. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad dan juga oleh Imam Bukhari. Terangkan bahwa Ibnu Abbas itu pernah menyediakan air wudhu untuk Rasul, kemudian Rasul bertanya, siapa yang menyediakan air wudhu? Setelah itu Ibnu Abbas mengatakan, maka berdoa Rasulullah SAW, faqihu fiddin. Ibnu Abbas yang mendapatkan doa. Jadi kalau begitu takwil teh geus aya di zaman Rasul juga. Itu Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasul. Di takwil ayat, takwil hadis itu sudah ada di maknanya, ya. Dan dijuluki juga oleh Ibnu Mas'ud yang wafat 32 Hijriah, itu nikmatul jamanil Quran Ibnu Abbas. Jadi Quran, penerjemah Quran berjalan, Ibnu Abbas itu penerjemah Quran berjalan. Jadi kemanapun ya kalau nanya terjemah Quran, dia bisa jawab, kata Ibnu Mas'ud. Bahkan Al-Hakim itu yang wafat 405 Hijriah. Kalau Mufassir itu dengan asal sahabat rata-rata bersanad kepada Ibnu Abbas. Makanya sekarang sudah dikumpulkan oleh Fairuz Abadi dengan kitab Tanwirul Mikbas. Itu tafsir ayat berdasar Ibnu Abbas. Jadi dia menafsirkan ayat berdasar sanad Ibnu Abbas, dikumpulkan di dalam satu tafsir dengan nama Tanwirul Mikbas Fairuz Abadi. Yang tentu saja tidak semua terangkum, tapi yang beliau kumpulkan cukup lumayan. Dan banyak juga itu dikutip oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Syaihul Mufassirin, dan juga Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, banyak. Sekarang kita lihat tarikhnya, tarikh hadis ini. Seperti tersurat di dalam redaksi matan hadis, mengisahkan peristiwa kelahiran Hasan, yaitu Hasan lahirnya 15 Ramadan tahun ketiga Hijriah. Dan kelahiran Husain yaitu 3 Sa'ban tahun keempat. Makanya seperti saya katakan tadi, Siti Fatimah itu melahirkannya Tunji, setahun satu. Kalau saya mah dari ayah dan ibu saya almarhum rata itu 3 tahun sekali. Yang pertama itu Haji Yusuf baru saja kemarin meninggal hari Rabu.
Jadi hari Rabu, hari kemarin itu saya berduka ditinggalkan oleh kakak yang besar. Dan kebetulan bapaknya itu di rumah sakit Islam. Ketika saya nengok sedang takziah apa namanya besuk ya, besuk itu kan kalau setengah lima kan diizinkan besuk walaupun di ICU kan kita bisa berkunjung kalau waktu besuk. Saya masuk waktu besuk setengah lima, terus jam 5 itu kelihatan parah. Kemudian saya panggil seluruhnya, anak-anak beliau dan istrinya saya kumpulkan, mari kita talqin, ucapkan la ilaha illallah semuanya bareng-bareng. Anak beliau yang paling besar, yang paling dekat ke telinga, saya suruh, dan kita talqin wafat pada 15. Jadi 45 menit berkunjung ke situ beliau wafat. Itu 3 tahun bedanya dengan kakak Jalaluddin. Jadi 3 tahun yang paling besar 77, kemudian kakak 74, saya 71. Ya, nalillahi rajiun, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'an. Jadi orang tua saya mah bedanya itu pas gitu. Padahal pada saat itu mah belum ada KB. Tapi ngaturnya itu pas gitu. Nah itu kembali kepada Hasan dan Husain, itu beda 1 tahun. Jadi hadis ini secara historis menjelaskan Rasul ketika putrinya yang bernama Fatimah melahirkan kedua putranya yang menjadi cucu Rasul. Ibnu Abbas mengisahkan sejarah tersebut sekaligus 2 cucu Rasul yang lahirnya beda 1 tahun antara Hasan dan Husain. Dan wafat Hasan itu 28 Safar tahun 50. Dalam usia 45 tahun Hasan itu. Sedangkan Husain wafat tahun 61 dalam usia 57 tahun. Jadi singkat-singkat usianya, tapi populernya sampai sekarang. Hasan dan Husain sangat populer. Jadi Rasulullah SAW mengasuh cucunya. Jadi Hasan dan Husain itu diurus oleh Rasul sampai Rasul wafat. Ketika Rasul wafat dalam usia 63 tahun. Jadi kalau dikatakan tadi Rasul banyak berdoa, yu'awwidu oleh Ibnu Abbas, ya karena berada di asuhan Rasul Hasan dan Husain. Kemudian kita lihat tashihnya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 muhaddis dari 7 ulama populer, karena hanya 2 ya Muslim dan yang tidak meriwayatkan. Karena Al-Bukhari itu meriwayatkan hadis ini, maka kesahihan hadis ini sudah diyakini. Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari, itu melalui proses yang ketat dan beberapa kali diselidiki oleh para pengkritik hadis, tidak menemukan kelemahan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu. Hanya semuanya sahih. Dan apalagi rawinya itu Ibnu Abbas. Dengan demikian hadis ini sebagai hadis sahih yang termasuk bukan hadis populer, tapi hadis ahad. Kenapa tidak masuk hadis mutawatir? Karena sahabatnya hanya 1, yaitu Ibnu Abbas. Tidak mengurangi nilai atau kualitas hadis. Sekarang kita lihat tanasub hadis dengan ayat atau keterkaitan hadis ini dengan ayat.
Kita ketahui ketika bayi dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Jadi tidak ada bayi yang lahir berilmu. Bayi yang dilahirkan itu tidak berilmu. Tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Karena didoakan. Karena diberi fasilitas. Seperti kita baca surat An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu dan Allah akhrajakum mengeluarkan kamu kita termasuk saya, bapak dan ibu min butuni ummahatikum dari perut ibumu yang prosesnya sudah kita bahas hadis yang lalu. Ada 40 hari pertama bagaimana, 40 hari kedua bagaimana, 40 hari yang ketiga bagaimana, bagaimana perkembangannya, bagaimana bentuknya. Kan asalnya duduk gitu ya kalau berdiri, tapi kalau sudah mendapat roh jadi sujud kan, di kepalanya itu kan ke bawah itu. Sejak dalam rahim kita sudah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayi itu sujud selamanya di dalam kandungan ibu setelah mendapat roh. Sudah kita bahas hadisnya yang demikian rinci proses di dalam kandungan. Masuk tanggung jawab kita. Mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Beda dengan binatang begitu berojol kan neangan. Neangan dahareun sorangan. Makanya bayi mah begitu borojol teh langsung harus dibimbing oleh ibunya. Langsung disusui oleh ibunya, dibimbing. Jadi lamun teu ditolong, wah, dapat kita bayangkan gitu ada bayi yang lahir dibuang. Gimana penderitaan si bayi tersebut. La ta'lamuna syai'a. Tapi wa ja'ala lakumus sam'a. Dijadikan untukmu itu sam'a, pendengaran. Kapan itu pendengaran terjadi? Ya pendengaran melalui telinga mah setelah lahir. Tapi kalau pendengaran melalui jalur lain, ketika bayi di dalam kandungan sudah mendengar. Tapi pendengaran melalui telinga sendiri itu setelah lahir. Kapan? Tidak diterangkan. Sejak hari keberapa itu pendengaran itu. Tapi kalau kita perhatikan doa Rasul kan ketika lahir. Berarti kan itu begitu lahir kan sudah dikasih pendengaran langsung. Makanya Rasul ketika si bayi itu lahir berdoa, berarti itu sudah mendengar bayi itu. Makanya Allah uiduka bi kalimatillah ka kan atau kuma mu itu kalau begitu sejak begitu lahir langsung pendengarannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal absor, penglihatan. Di sini absor penglihatannya. Jadi bukan hanya melalui mata penglihatannya. Jadi walaupun tunanetra
Dia melihat ya, dengan basir. Uh, Tidak hanya dengan ain. Kemudian wal afidah dan afidah. Itu afidah itu cukup luas artinya. Ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati, ada yang mengatakan otak, dan ada juga yang penyatuan antara jantung, hati, dan otak katanya afidah. Jadi apakah ini berurutan? Pendengaran dulu, lalu penglihatan, lalu afidah, ataukah mana duluan? Kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat 852, kalau wa itu tidak berarti urutan, tapi mutlak, bisa berbarengan, bisa juga nuntut, tergantung kondisi fisik ya manusia. Apakah pendengaran dulu, baru penglihatan, baru afidah, atau afidah dulu, itu bisa saja. Karena pakai wa, di sini bukan summa. Ya seperti zakat kan. Zakat juga kan nama sodakot, lil fukoro, wal masakin. Itu fukoro, masakin, wal amilin kan wa. Wa itu bisa mana dulu aja menyerahkannya. Bisa kepada masakin dulu, bisa kepada fisabilillah dulu, bisa kepada rikob dulu, mana yang lebih dulu yang perlu didahulukan. Nah, enggak. Fakir dipanerikeun, enggak. Miskin didahulukan karena butuh isi Idul Fitri. Ya, kalau Ramadan, sama juga dengan kurban nanti. Kurban juga kan hadisnya fakulu minha wa atimul qani'ah wal muqtar, itu wa kan dahulu. Sehingga saya sampaikan di dalam khutbah Jumat kemarin tuh Cimahi bahwa mustahik kurban itu kan ada 5. Biasanya kan di masyarakat mustahik kurban itu hanya 3 wae. Nah, ternyata kalau kita kaji Quran dan hadis mah ada 5 kelompok. Yang pertama adalah pakulu minha, itu dicontohkan oleh Rasul di tempat penyembelihan. Karena Rasulullah SAW setelah menyembelih hewan, itu disuruh kepada sahabat untuk memotong dagingnya. Dari yang disembelih itu dipotong dagingnya. Dipisahkan untuk masak. Lalu dimasak. Jadi mun kitu mah pangheulana nu ngadahar daging teh nu mencit. Anu ngarecah itu pangheulana. Oh, tapi bisa saja kita kurban. Jadi karena konsumsi yang pertama itu di tempat hewan itu disembelih, di situ dimasak. Konsumsi para penyelenggara, sekarang mah panitia, ada panitia yang paling pertama menikmati hewan. Itu yang ngurus bayi. Baru di situ, setelah itu bagi yang berkurban. Setelah yang berkorban, kemudian al-qani'ah wal muqtar. Tapi di situ bukan urutan, tapi wa. Jadi bisa bareng saja. 5 kelompok. Yang penting mah ada 5 kelompok. Pertama yang di tempat penyembelihan, kemudian yang berkurban, kemudian hadiah tetangga dan siapa saja, kaya maupun miskin, kalau yang mau, yang ngantri mungkin mapai kemana-mana. Saya juga kan yang miskin itu mapai masjid kurban itu, menang di berbagai masjid sehingga dapat kiloan. Ya nggak apa-apa, mereka masih punya hak. Kecil-kecil aja dibagi. Kemudian yang keempat adalah orang miskin atau orang yang butuh, fakir. Dan yang kelima wadahiru, simpen sebagian, jadi 5 kelompok.
hewan kurban itu dibagi. Nah, di situ menggunakan wak. Wak itu mana dulu? Karena bisa berbarengan. Dan di sini di dalam ayat ini wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia dilahirkan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dari sudut pengetahuan mah kosong la ta'lamuna syai'a. Tapi potensi untuk berpengetahuan dikasih oleh Allah. Baik pendengaran, penglihatan maupun pemikiran. Afidah. Waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dan fungsi dari pendengaran, penglihatan dan afidah itulah la'allakum tashkurun. Tapi kan nyatanya tidak punya ilmu pengetahuan, punya pendengaran, punya penglihatan dan punya afidah, itu kan digoda. Dan itu digambarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kan kata Muhammad Abduh ya, di dalam tafsir Al-Manar, dan juga diteruskan oleh Muhammad Rashid Ridho, tafsir Al-Manarnya itu sehingga tuntas Al-Quran, itu digambarkan apa yang dialami oleh Adam itu kan dialami. Jadi kehidupan Nabi Adam sedemikian detil itu sebetulnya dialami juga oleh manusia seperti itu. Fitrah dan tabiatnya. Ketika di surga Nabi Adam itu segala fasilitas menerima seperti bayi di dalam kandungan ibu, kan fasilitas segala macam ada. Kemudian ketika melahirkan ada larangan, Nabi Adam juga begitu. Dan ketika ada larangan-larangan, maka tergoda oleh setan, dan manusia juga seperti itu. Makanya awaswasa ilaihi syaiton faqala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa la yamla fa akala minha, dan ternyata tergoda. Nabi Adam aja yang soleh, yang begitu hebat, tetap digoda. Dan manusia pun akan seperti itu. Nah, maka doa untuk bayi itu ada kaitan dengan godaan setan. Oleh karena ada kaitan dengan godaan setan, Rasul berdoa u'iduka atau u'idukuma atau a'udu bi kalimatillah. Itu keterkaitan antara hadis dengan Al-Quran. Al-Quran menggambarkan bagaimana ketika di dalam rahim, bagaimana ketika melahirkan, bagaimana keadaan manusia selanjutnya, tergoda oleh setan, maka harus dijaga. Jangan sampai godaan setan itu mengalahkan tabiat manusia atau fitrah manusia. Dan kaitan dengan hadis, tentu saja hadis yang dibahas 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjitanihi kama salil bahimah tuntajul bahimah hal taro fiha jad'a. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Maka bapak moyang, nenek moyangnya yang jadikan Yahudi, jadikan Nasrani, jadikan Majusi. Nah, maka begitu lahir, orang tua mendoakan, jangan jadi Yahudi, jangan jadi Nasrani, jangan jadi Majusi, jangan jadi musyrik. Tetap dalam keadaan fitrah. Maka hindari godaan setan. Maka selamatkan bayi itu. Sekarang kita lihat tahlil syarah hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat sebagai ucapan Ibnu Abbas yang mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ibnu Abbas mengisahkan secara langsung. Jadi bisa saja beliau melihat langsung ketika Hasan dan Husain dilahirkan, baik ketika sudah dua-duanya ada, karena hanya beda 1 tahun kan, berdekatan sekali, bisa saja, dan melihat langsung Husain dilahirkan. Ibnu Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah, sedangkan Hasan pada tahun ketiga, jadi ketika Ibnu Abbas berusia 6 tahun kan, dan Husain berikutnya, berarti ketika Ibnu Abbas 8 tahun, jadi berdekatan, jadi sudah usia Ibnu Abbas 8 tahun. Jadi ingat bagaimana Ibnu Abbas mengisahkan Rasul. Yu'awwidul Hasan wal Husain. Perkataan yu'awwidu yang berbentuk kata kerja mudhari yang diawali kana itu kan berarti sering. Selalu. Jadi Rasul itu berdoanya sering. Bukan hanya 1 kali. Jadi kita yang menengok bayi, setiap bayi itu ditengok, bayi ketika ditengok oleh ibunya, maka doakan. Ketika menyusui, kita doakan. Rajin, ibu doakan bayi, bapaknya ngalolok begitu. Neneknya, kakeknya, doakan sering-sering. Karena di sini karena dilanjutkan dengan fi'il mudhari yang itu dipahami oleh para ulama sering mendoakannya. Jadi dikisahkan oleh Ibnu Abbas, boleh jadi Rasul itu sering memohon perlindungan kepada Allah untuk cucu. Jadi bukan hanya 1 kali. Jika dilakukan oleh Rasul hanya 1 kali, ya mungkin ada. Jadi kalau ini makan yu'awwidu, karena yu'awwidu itu dikemukakan oleh Aunul Ma'bud Sarah Ibnu Abu Daud. Jadi jika ada kalimat yang redaksi berbeda, boleh jadi berganti-ganti redaksi. Jadi kalau ada riwayat ini mah redaksi nakir, riwayat ini begitu, bisa jadi Rasulullah itu redaksinya ganti-ganti. Jadi kita juga boleh menggantikannya kalau Rasul mengganti. Kemudian disebut Hasan dan Husain, di sini disambungkan dengan huruf wa, dan pada usianya tidak sama karena perbedaannya 1 tahun. Nah, dilahirkan tahun berikutnya Husain itu menunjukkan doa itu bisa bareng-bareng. Jadi bisa jadi Rasul itu ketika Hasan lahir, maka dia berdoa. Kemudian Husain lahir. Jadi ketika Hasan lahir mah uiduka. Tapi setelah dua-duanya lahir jadi uidukuma. Bisa dipahami seperti itu. Mencakup ya. Kemudian kalimat berikutnya wa yaqulu, beliau bersabda, inna abakuma, sesungguhnya ayahmu kana yu'awwidu biha Ismail, berlindung pada Ismail dan Ishak. Nah, sabda Rasul ini memberikan bimbingan agar umat meneladani Ibrahim dan Ismail, Ishak. Jadi teladan, makanya disebut oleh Rasul ketika berdoa. Jadi mendorong kepada kita bagaimana mendidik anak seperti Nabi Ibrahim. Jadi teladannya ada Rasul, ada Hasan, ada Husain, ada Fatimah, ada Ali, di sini terlibat ya. Ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak. Figur-figurnya disebut oleh Rasul dan dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Makanya kalau Ibnu Abbas mengisahkan berarti
yang jadi gambaran orang tua, di gambaran orang tua itu banyak. Ya ada Rasul, bagaimana sikap kakek dan nenek kepada cucu, bagaimana ayah dan ibunya, yaitu Ali dan Fatimah, kemudian bagaimana Ibrahim kepada anaknya, Hajar, Sarah, kemudian bagaimana juga anaknya, Ismail, makanya itu millah. Dan ibadah kurban dan haji itu antara lain mengikuti millah Ibrahim, diingatkan oleh Rasul. Dan kisah Nabi Ismail berkurban itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Dan 37 As-Saffat. Tidak perlu saya bacakan lagi. Tapi Ismail dan Ishak itu suatu gambaran anak. Ya. Dan walaupun Ismail dan Ishak itu bedanya 13 tahun. Tapi disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat kisah Ishak dan Ismail. Dan bagaimana membangun keluarga Ibrahim sehingga menelurkan generasi penerus di Masjidil Haram Ismail dan di Palestina Ishak sampai sekarang. Itu kisah tentang mendirikan masjid. Itu mendirikan masjid di Mekah, bukan Ka'bah. Kalau Ka'bah mah sudah ada sebelumnya, tapi mendirikan masjid sekitarnya itu dengan Ismail. Dan kemudian mendirikan Masjidil Aqsa. Di sini dikatakan pertama ayu masjid wudi'al fil ar, Rasul menjawab Masjidil Haram. Kemudian apa? Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak? Yaitu 40 tahun. Antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Tapi kan kenyataan sekarang kan waktu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, itu sebagai gambaran bahwa mendidik keluarga, karena kita kajian hadisnya dari sudut pendidikan keluarga, itu sejarah harus kita lihat, harus kita telaah dan dijadikan gambaran. Jadi berdasar hadis ini, yang pertama dibangun Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, kemudian berikutnya adalah Masjid Nabawi, dan insya Allah makna berikutnya bulan depan. Karena sudah waktunya kita melaksanakan sholat Isra, bersambung ke makalah bagian 2. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.